Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Review. Untuk kali ini Bagus Review akan mencoba terobosan baru ya. Saya akan men-podcast seseorang yang sudah berkecimpung di dunia Casio ini. Emang sudah lama banget beliau ya. Nanti saya akan bertanya gimana perjalanannya sampai dia tuh setenar, seviral sekarang ini. Nanti coba kita klik ya. Nah, kebetulan hari ini tuh saya sengaja datang ke tempat workshopnya di Bilangan Citayam. Kalau kemarin kan saya belum bisa main ke tempatnya karena jauh di Cikarang. Sekarang kebetulan beliau ini pindah ke Citayam, jadi dari rumah saya tuh nggak terlalu jauh. Oke, di belakang saya ini sudah ada Asahi Secondary. Yuk kita menyapa ya. Oke. Assalamualaikum Asahi Secondary. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ini abang Asahi Secondary. Boleh ya kita tanya-tanya ya. Oh, boleh lah, Perjalanannya silakan. ini. Silakan. Awalnya kita tuh nggak sengaja ketemu ya. Dulu tuh ketemunya di komunitas di Facebook yang namanya itu CLI, Casio Lover Indonesia. Kebetulan beliau ini udah ada di CLI itu ya. Kebetulan juga rumahnya dekat. Jadi kita tuh sekarang kita kopdar terus ketemulah ini. Nah, berawal dari situlah, dari CLI kita ketemu yang namanya Angga atau yang biasa di Facebooknya itu Asahi. Ya, Asahi Secondary. Gimana Bang perjalanannya nih? Ya alhamdulillah sih ya. Kalau ditanya perjalanan ya sebenarnya ya basically dulu tuh sebenarnya saya penjual konvensional. Apa sih penjual konvensional? Penjual konvensional itu adalah seller itu yang menentukan harga. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah stok kita juga ya bejibun muda uang melimpah ruah, alhamdulillah ya, bukan menyombongkan diri tapi memang stok kita ada. Jadi teman-teman yang kalau mau ikut bid silahkan ya, wajib ikut bid ya Om ya sampai selesai. Nah jadi kita ekspansi dari tahun ini, mulai dari bulan 1 awal itu kita ekspansi ke lelang. Nah lelang itu kan lebih ke buyer yang menentukan harga gitu, tapi sesuai dengan jamnya gitu. Satu pertanyaan saya nih, kenapa Casio? Apa sih yang menariknya Casio dengan Abang Angga ini? Apa sih yang tertarik itu dari Casio itu yang menarik itu? Basicnya sebenarnya untuk love, untuk jatuh cinta ke Casio itu setelah disortir ya Om, beberapa jam kayak Seiko, ya terutama jam Jepang ya, karena saya memang jarang main jam Swiss ya, karena memang butuh modal gede kan gitu. Nah pas kena di Casio ini simple ya Om, dan kolektornya pun lumayan banyak gitu. Kolektornya banyak, bahkan di jam Casio ini terutama G-Shock khususnya itu sedetail apapun bahasanya, kalau kita sebagai penjual masih bisa dijual. Itu bakelnya selagi di original itu insya Allah dicari orang gitu. Ada spesifikasi khususnya nggak sih? Misalkan yang vintage lah, yang modern lah, apa yang baru tuh apa mencakup semuanya bagaimana sih? Kalau untuk saya sih mencakup semua. Karena kalau saya tuh biasa bertanya ke customer. Kadang saya gambling random lah ya. Saya nanya, "Oh, mau jam apa nih? Nanti kita adain, mau jam apa duluan." Gitu. Ya memang, tapi memang kalau untuk cash vintage, ya namanya juga vintage ya. Pasti barang itu jarang gitu. Tapi insya Allah kita selalu mengupayakan. Tapi basicnya di G-Shock ya, karena G-Shock itu orang pada familiar lah. Ya. Beda dengan vintage itu hanya segelintir orang gitu. Meskipun itu pun banyak gitu, tapi nggak sebanyak atau nggak sefamiliar di G-Shock-nya gitu. Ya guys, emang saya akuin juga beberapa kali saya dapat lelangan dari Bilau ini emang kondisinya oke, bagus sih emang. Dan pokoknya kalau misalkan ikut bidnya tuh benar-benar dipantau terus deh. Sekarang tuh bidnya tuh banyak banget biddernya. Wah, udah viral banget beliau ini
saking viralnya tuh udah jadi bahasan di mana-mana buat kapan nih nongol lagi, kapan nih, itu pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman kita. Kan ada komunitas juga di luar kayak ngumpul-ngumpul bareng gitu, lihat tuh Asahi apalagi tuh yang keluar tuh, lihat tuh begitu. Jadi saking abang tenarnya tuh kita tuh nungguin barang apa nih yang bakal keluar tuh nongol tuh. Dan itu juga itu di lelangnya tuh oke sih, maksudnya start awal tuh kita banget terjangkau banget, 100.000 loh open bidnya, itu benar-benar terjangkau. Ya nanti setelahnya tinggal para bidder aja mantau gitu. Kayak gitu ya Bang Angga ya. Selain Casio apalagi? Kita mix sih, ada Timex, terus ada akhir-akhir ini sih kita masukin Adidas dan Swatch gitu. Karena ada itu balik lagi, saya kadang random kan, mau jam apa, coba Adidas, coba Swatch gitu kan. Ya untuk Timex juga sekarang kita alhamdulillah udah konsisten. Untuk kan di setiap lini segmen Timex itu ada juga pencintanya gitu. Jadi memang segmennya. Jadi saya sebagai kalau perorangan mungkin saya mensukai jam Casio ya, saya pakai 2 nih. Oke. Ini apa nih? Ini DW 6500. Jos ini ya. Ini naik lelang di Sabtu Minggu ini ya. Jumat Sabtu Minggu. Ya, satu lagi apa tuh? Ini Casio. Casio juga, Jos. Ini X display Om ya. Bakal naik nih. Jadi nanti kan mulus. Nah, balik lagi ke pembicaraan tadi. Kalau sebagai perorangan memang suka Casio. Tapi sebagai seller, sebagai pelelang, saya harus menuruti atau mengikuti kemauan pasar gitu, agar semua segmen bukan kita sentuh lah gitu. Jadi semua orang bisa ikut gitu. Iya bener, waktu itu juga saya pernah ngeliat kayak mainan gitu ya, kayak action figure juga. Ya nanti apa yang bisa teman-teman cari mungkin bisa di request aja di Asahi gitu, apa barangnya kan gitu ya. Benar, kita kebetulan ada kantong Doraemon lah, jadi bisa diambil langsung. Jadi beliau ini juga terkenal kayaknya nih di Jepang nih. Mungkin di Jepang nih selalu rebutan nih barang nih gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu urusan dia. Yang penting kita selalu dapat barang dari Asahi. Kita nantikan lelang-lelangnya, khususnya untuk pencinta Casio nih yang pengen dapat harga terjangkau, ya coba di Asahi Secondary ini benar-benar ngebantu banget buat kita-kita yang kolektor Casio itu buat ngumpulin. Jarang-jarang ada juga kita keluarin Om. Jarang-jarang ada juga sering nongol juga di Asahi. Benar. Jadi kan ada case di Casio itu JDM ya Om. Oh JDM. Basic JDM sih basicnya sebenarnya di mobil. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu JDM ya. Coba di JDM itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan JDM? Mungkin Abang Asahi ini bisa jelasin ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, mohon maaf nih ya para suhu-suhu, mungkin jika saya salah ini mah kan kita tidak ada pembukuan yang menetapkan JDM itu seperti apa gitu. Tapi basicnya ciri-ciri JDM atau JDM itu adalah Japan Domestic Market. Basicnya itu di mobil. Jadi ada beberapa mobil, contoh seri A nih nggak dipasarin di luar Jepang. Jadi basicnya adalah sesuatu yang dijual hanya di Jepang saja, gitu. Jadi hanya di Japan market lah ya, hanya di Japan market. Nah, khusus jam sebenarnya untuk edukasi sendiri saya itu saya juga tidak begitu hafal tuh serinya, tapi ada beberapa ciri-ciri. Contoh di belakang seri itu ada tulisan J, gitu. Dan bisa kita lihat dari di Shockbase kan, gitu. Itu bahwa itu jam JDM. Nah, apa sih? Tapi bukan berarti jam itu made in Jepang, bukan. Ada beberapa made in Thailand, made in Cina gitu. Tapi memang terkhusus buat dijual di Jepang gitu. Karena memang saya lihat terutama di sosial media banyak beranggapan JDM itu adalah made in Jepang gitu. Tapi itu nggak 100%. Itu nggak 100%. Jadi banyak lah, itu namanya kan pasar global ya. Iya. Jadi mungkin perputaran barangnya juga udah kemana-mana ya, gitu sih. Jadi penjelasan singkat JDM itu ya seperti yang Abang Asahi ini jelaskan, yang lebih bisa dikenal itu yang di belakang itu ada huruf J-nya ya. Nah, itu bisa patokannya di situ. Cuman ya
metinnya itu nggak terlalu bisa jadi spesifikasi untuk yang di belakang jersey Ciri-ciri lah. ciri-cirinya ada di huruf J-nya gitu. Saya berkesempatan di sini tuh benar-benar langka banget karena ini momen yang pas banget buat saya karena beliau juga udah deket rumahnya dari Citayam gini. Semoga kedepannya nih kita masih terus berlanjut ya Bang Asai ya. Iya. Kita berkasih edukasi lah ke Iya. pemirsa, ke subscriber bagus. Ini review ya. Iya, bagus review. Semoga naik juga. Iya, nanti di subscribe ya Mas, teman-teman ya, biar saya bisa review-review tempat yang lain atau podcast teman-teman yang lain gitu ya. Untuk kesempatannya terima kasih nih Bang Asai ini ya. Nanti di lain waktu kita adain podcast lagi. Siap. Oke, gimana jargonnya? Saya rasain itu banyak teman-teman tuh. Saya gimana? ada tambahan ya. Gimana jargonnya tuh? Kasih tahu kita Jadi dulu. ini, hari ini tag video itu di tanggal 14. Saya ada planning rencana di tanggal 25 Mei ini 2024 ada mau meet and greet. Woi, oh iya. Tuh. Coba di Itu meet and greet rencananya di jam 7 jam 8 di sekitar stasiun Depok. Woi. Nanti akan saya rilis atau launching di Facebook saya pribadi, AC Sekondari. Pantau. Kita lelang itu dari hari mulai naik barang itu upload itu mulai biasanya dari hari Kamis. Sesi pertama. Jadi ada 3 sesi, ya. Ya. Sesi pertama itu closingnya di hari Jumat jam 9. Catat teman-teman ya. Naik lagi upload lagi ya. Jam 9.30 biasanya. Karena udah otomatis upload sih, Om. Oh, gitu. Udah settingan upload. Oke, keren. Closing lagi Sabtu. Ya, Sabtu jam 9 juga. Itu closing serentak. Itu kita minimal lelang itu per sesi itu bisa 80 sampai 85. Minimal itu ya. Closing sesi 3 itu di hari Minggu, tetap jam 9 juga. Oh. Gitu. Jadi untuk packingan misalnya Om, boleh nggak dicampur? Itu sangat boleh. Ya dalam arti buat menghemat packing, ya. menghemat Ongkos ongkir, kirim. gitu. Itu kita pikirin Om. Jadi sedetail itu gimana caranya customer nyaman. Begitu barang kita safety, ya dengan catatan pokoknya dibayar dulu. Ya di Jangan nomor lupa rekening itu. Anggar Nada Lubis. Itu aja sih Om. Yang pasti untuk meet and greet insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 mudah-mudahan. Nanti kita adakan juga giveaway. Ada giveaway ya. Untuk jamnya nanti saya pikirkan apakah Frogman Wis. ataukah cebong. Berudu. Ya. Jadi masih kita pikirkan, kita koordinasi juga ke senior G-Shock yang lain minta arahan gitu aja sih. Ada giveaway-nya nanti teman-teman ya. Oke. Terima kasih nih Abang Asahi ini waktunya ya. Siap. Semoga kita ketemu lagi nanti di acara Asahi ya. Siap. Yo, assalamualaikum. Bagus review, jangan lupa di-sub ya. Jos.